Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan menyampaikan dan menjawab permintaan dari beberapa orang yang menginginkan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, menyampaikan pendapatnya menyikapi kondisi umat beragama ya dengan pemerintah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan memakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sekarang melihat fakta bahwa hubungan antara pemerintah dengan umat beragama jujur saja tidak bagus ya. Bahkan karena Indonesia ini kan kita harus akui memang umat terbesar adalah umat Muslim ya, otomatis menteri agamanya Muslim ya. Sepertinya sudah ada wakil menteri agama Muslim juga. Lalu ada dirjen-dirjen, di situ ada dirjen Kristen, agama-agama di Indonesia ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya dan seterusnya. Lalu entah kenapa sekarang ini pemerintah kok quote and quote dalam tanda petik kok tidak akur dengan agama ya. Bahkan ya di era medsos ini ya, padahal Bapak Presiden juga orang Muslim, Wakil Presiden juga orang Muslim, banyak menteri-menteri juga Muslim. Tetapi yang Bapak Presiden yang Muslim, yang Wakil Presiden Muslim, menteri-menteri Muslim ini juga sering ya toh, dalam tanda petik menjadi sasaran ya toh, sasaran dengan segala perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang tidak baik ya, bahkan menghujat dan melecehkan simbol negara yaitu presiden, wakil presiden kan simbol negara ya. Memang sih polisi gerak cepat untuk hal ini. Lalu orang itu, Pak Pendeta HTD, Pak Pendeta Henry Tandianta berpendapat gimana Pak? Kan Pak Pendeta Henry Tandianta adalah pendeta yang out of box gitu, tidak sama dengan mainstream kekristenan. Karena Pak Pendeta Henry Tandianta adalah 100% full Alkitab. Coba berpendapat Pak. Oke, Bapak Ibu Saudara, pendapat saya adalah bentuk atau adakan wakil menteri agama Kristen. Saya ulang ya, pemerintah mestinya menunjuk atau membentuk wakil menteri agama Kristen. Karena inilah yang secara fakta Muslim dengan Kristen harus damai. Kalau ini sudah damai Pak, ya satu konflik, pemicu konflik clear. Masalahnya Pak, sekarang Kristen itu mewakili yang namanya Kristen Tritunggal. Orang Muslim Allahnya tauhid, sementara ketemu sama Kristen di mana-mana Kristen Allahnya Tritunggal, Allahnya 3. Mau diskusi apa tidak ketemu, ya. Sedangkan antara Kristen dan Muslim ini dua-duanya adalah agama misi. Ada misi untuk memberitakan kebenaran masing-masing tentu saja. Ya. Lalu apa Pak idenya Pak Pendeta HTD dengan memunculkan wakil menteri agama Kristen ya? Harus ditempati oleh Kristen yang Alkitabiah. Kristen yang hanya berdasar Alkitab. Allahnya Esa, satu. Wah, cocok ini Pak. Kalau Alkitab menulis Allah itu Esa, ya satu bukan 3. Allah itu bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan, itu bukan Allah. Lalu ketemu nanti sama orang Muslim, bisa Pak dialog, bisa. Ya, karena orang Muslim kan yang dialog sama kami Allahnya harus 1. Nah, Kristen Pak Allahnya 1, tapi Kristen yang Alkitab. Kamilah Kristen Alkitab. Di luar sana semua nggak ada yang bilang Allah 1. Kristen ya, yang mengaku Kristen, Allahnya nggak 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 tapi 1. Itu tidak ada di Alkitab. Ya, Allah di Alkitab nggak ada 3 tapi 1 Tritunggal, nggak ada itu. Itu ngarang. Mereka hanya ngarang, tidak ada tertulis. Ya,
Maka dari kelompok Muslim ini tidak pernah bisa rukun dengan kelompok Kristen karena loh, kalau soal tauhid itu kan hal yang hakiki, betul nggak saudara-saudaraku umat Muslim? Nggak bisa Pak, tauhid itu hakiki. Allah tiga itu, ya maaf ya, sering bapaknya sering disebut itu kafir Pak, Allahnya tiga. Nah sekarang tak kasih tahu ya, Allah itu satu, Kristen itu Allahnya satu. Wah kalau satu bisa nih Pak dialog itu. Ya, dari pusat nanti dari pusat dihandle oleh wakil menteri agama. Kita memang harus ini ya. Nanti ini menjadi pola untuk seluruh dunia bagaimana dunia akan angkat topi dengan Indonesia. Indonesia ternyata muncul benar ini. Ya, antara Kristen dengan Muslim ini Indonesia kan negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Di sini bisa damai. Ya selama ini yang damai-damai itu kan ya damai semula ya. Buktinya yaitu ada kasus Poso, ada dan lain-lain. Ya. Lalu Kristen yang bukan Alkitab ini sering dianggap mewakili dunia barat. Ya, kalau ada kejadian di barat misalnya di Eropa atau di Amerika misalnya nih umat Muslim ditekan-tekan, di Indonesia Kristen yang ini ditekan-tekan, ya toh. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Karena apa? Karena sama Allahnya tiga. Nah, ya, jadi usul saya, ya pemerintah harus membentuk yang namanya Wakil Menteri Agama Kristen. Tugasnya apa? Berdialog. Ya, berdialog di level elit dulu. Level para ulama dengan pendeta-pendeta Kristen yang Alkitabiah. Nanti ulama akan tahu, oh sebenarnya kita ini sama ya. Allahnya esa ya. Betul. Allahnya esa kita sama Pak. Nanti ujung-ujungnya ada beda-beda ya. Ya itu memang ada beda ya toh. Tapi kan semua udah paham. Jadi jangan sampai orang terus bilang mengkafirkan gara-gara Allahnya tiga. Sekarang ini kan dikafirkan karena Allahnya tiga. Dan itu memang benar. Orang Kristen itu di luar sana Allahnya tiga. Kecuali kami. Kalau kami Allahnya satu. Kami pakai Alkitab. Alkitab mana? Alkitab resmi Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kantornya di Jakarta itu, di Salemba. Itu nggak dipakai oleh gereja-gereja yang lain. Dia mendirikan kebenaran sendiri sehingga Allahnya tiga. Jadilah sasaran, gitu. Sasaran ketidakharmonisan ini karena di situ sudah berlangsung ratusan tahun di Indonesia. Mari kita menjadi pionir atau menjadi pelopor dengan dibentuknya Wakil Menteri Agama Kristen. Kenapa Kristen? Karena kita semua sudah tahu ya. Jika Muslim dengan Kristen ini bisa clear pemahamannya masing-masing clear ya, maka tidak akan ada begitu ya. Ini nanti sampai ke daerah-daerah ya, ya. Kami sudah buktikan loh, ini nggak ngomong kosong ya. Saya itu sudah ketemu dengan berbagai ulama ya, berbagai ulama, ada yang mantan Kristen yang disebut mu'alaf. Semua mereka tanya pada saya, sudah bisa saya jawab. Dan apa ujung-ujungnya? Yang tadinya ulama ini begitu keras dengan Kristen, langsung dia apa? Rangkul-rangkulan sama saya. Ini fakta, gitu. HTD tidak ada punya musuh sama ulama, nggak ada. Rangkul-rangkulan, ketemu rangkul-rangkulan. Ngerti kita Pak. Kalau Pak Henry Tandianta ngerti kita. Bapak Allahnya satu, kami juga satu Pak. Soal beda lah, ya memang beda. Wong namanya Kristen sama Muslim kan beda. Tetapi Allahnya sama-sama satu, sehingga tidak ada alasan untuk dikatakan Anda kafir. Tidak ada alasan untuk itu. Ya, itu sudah kami buktikan bagaimana kalau ini ditularkan influence ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok sana. Ya, ya, orang Muslim ketemu Kristen, sorry ya, kita hanya beda pemahaman tentang Allah, tapi sama, kita menyembah Allah yang satu. Bandingkan dengan sekarang, gitu. Baru ketemu udah begitu, itu Allahnya tiga itu, udah begitu ya. Kalau pemahaman ini sudah clear ya, ini barang sederhana tetapi akan menjadi pola nanti di dunia akan angkat topi. Ya, bapak-bapak yang meminta saya untuk menyampaikan pendapat, itu pendapat saya ya. Bentuk Wakil Menteri Agama Kristen, pilih dari Kristen yang hanya Kristen Alkitabiah, yang Allahnya satu. Kami adalah gereja Alkitab Allah Esa, Allah kami satu, gitu. Tidak mengakui Allah tiga tapi satu, tidak mengakui itu Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Allah kami satu. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami hanya ingin
berkontribusi bahwa negara ini harus aman, ya sumber konflik itu dari masing-masing, ayo kita eliminir ya toh. Karena saya seorang pendeta, maka yang saya usulkan hal-hal yang menyangkut agama ya, keyakinan antara Kristen dengan Muslim ya. Ayo ya, itu kita diskusikan dengan kebenaran ya. Kalau di level elitnya sudah ngerti, sudah paham, nanti sampai ke daerah juga paham. Oh, itu salah satu sumber konflik sudah tereliminasi. Baru nanti hal-hal lain ya, soal budaya, soal dan sebagainya. Nanti ada yang orang budaya, orang yang bagian budaya. Saya dari bagian agama. Yang apa? Agama apa? Kristen. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, berbeda keyakinan bisa, tetapi kita bisa juga saling hidup berdampingan. Terima kasih. Shalom alihim bisem Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin.